Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Oh ya, video terbaru dari MBM cukup menarik. Ya, setelah menyadari bahwa argumennya tidak cukup kuat dan bocor logika di mana-mana, dia mencoba untuk menyerang ad hominem kepada Patrice Allegro. Sebenarnya itu pola polemik dan retorika Protestan. Tafsir pribadi, begitu tafsir pribadi ditunjukkan kebocoran logikanya, akhirnya main serang pribadi yang pola yang sama. Sudah 5 tahun saya berjibaku dengan Protestan. Sebenarnya pengulangan pola yang sama. Nah, mari kita lihat apakah memang perdebatan Protestan itu kemewahan dan Patrice Allegro sedang mengais-ngais dari remah-remah kemewahan Protestan. Oke, mari kita bongkar. Publik sedang menyaksikan kebingungan Protestan yang dibawa ke sosial media, dan kita tahu bahwa polemik yang diletupkan oleh Bom dan Edis TV akhirnya menunjukkan bahwa memang Protestan hanya bisa berdebat tanpa akhir. Tidak ada jawaban yang pasti, karena semua jawaban boleh, dan akhirnya pribadi masing-masing jemaat bebas untuk memilih tafsir yang mana. Ya. Bebas pilih Edis atau bebas pilih MBM, karena tidak ada yang memaksakan itu. Bahkan bila perlu, tidak usah pusing, karena itu bukan sola scriptura lagi. Perdebatan bukan lagi sola scriptura. Dengan demikian sola scriptura sudah runtuh dengan sendirinya. Ya. Nah, mari kita lihat tanggapi video MBM yang cukup bagus menurut saya untuk untuk menegaskan bahwa Protestan sedang berjibaku dengan inti iman. Tapi sebenarnya mereka sedang menunjukkan bahwa kapal Protestan sedang hancur berantakan. Mari kita lihat Protestantisme, kemewahan polemik atau autopsi Protestan. Tanggapan atas sinisme MBM terhadap Patrice Allegro. Yang pertama, polemik yang dipuji sebagai kemewahan. MBM dan kawan-kawan menepuk dada. Perdebatan di kalangan Protestan adalah kemewahan. Katanya ini tanda kebebasan, tanda sehatnya iman. Tetapi mari kita jujur, kalau setiap pendeta tampil dengan tafsir pribadi, lalu berteriak bahwa dialah yang benar, apa itu kemewahan atau sekedar kebingungan berjamaah? Perbedaan gaya dikemas sebagai bukti persatuan, padahal substansi mereka retak dari dalam. Saya sudah tunjukkan bahwa dua jawaban, entah dari Daniel di sisi satu dan dari De Kingares MBM dan kawan-kawan, tetap saja bocor secara logika, dan Protestan bingung karena jigsaw itu tetap ada. Mereka tetap bingung, tapi harus memaksakan itu saja. Protestan tidak tahu gambaran yang utuh. Mereka hanya memegang potongan puzzle, lalu bingung, dicocokkan kemana-mana, tanpa melihat gambaran yang utuh. Gambaran yang utuh hanya ada dalam gereja Katolik, bro. Yang kedua, Allegro dan remah-remah. Patrice Allegro dituduh mengais remah-remah di bawah meja Protestan. Sebenarnya Allegro tidak pernah ikut berpesta di meja itu. Allegro hanya menunjukkan bahwa yang disajikan di pesta itu hanyalah serpihan tafsir pribadi. Itu karena apa yang meledak sejak granat abad ke-16 itu membelah Protestantisme. Satu bilang Allah merencanakan salib, yang lain iblis ikut merencanakan, yang lain lagi jangan terlalu keras. Allegro tidak berdebat, dia menyoroti bahwa panggung Protestan penuh kontradiksi, penuh dengan logika bocor, penuh dengan kepingan pusel yang baku naik satu sama lain. Ironinya, mereka marah bukan karena Patrice Allegro mengais remah, tapi karena Patrice Allegro menyingkapkan bahwa roti di meja Protestan memang sudah basi. Ya. Yang ketiga, demokrasi atau fragmentasi. MBM menyebut reformasi sebagai akar demokrasi, sebuah kemewahan memilih, berdiskusi, berpolemik. Fix, Protestan itu ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Tinggalkan Protestan sekarang juga. Itu hanya hasil halusinasi para pendeta yang lulus S25 Ultra tafsiran biblis NP dari sekolah mat, lalu memaksakan tafsirnya tanpa karunia infalibel, tanpa otoritas dari Tuhan sendiri. Fix kan? Fix. Demokrasi itu soal kemanusiaan, bukan soal ketuhanan. Jika Anda sadar bahaya ini, segera tinggalkan Protestantisme. Kalau Anda terlalu anti Katolik, masih banyak agama lain daripada tinggal di dalam kebingungan ala Protestan. Ya, reformasi sebagai akar demokrasi, tapi demokrasi itu bukan tentang Tuhan, bro, MYM.
Hasil nyatanya bukan persatuan, melainkan fragmentasi. Ratusan ribu denominasi, masing-masing merasa paling alkitabiah. Kalau ini dianggap semakin kuat, maka longsor di TTS pun bisa disebut sebagai renovasi. Dan kapal karam disebut wisata laut. Good job. Yang keempat, Katolik itu gambaran yang utuh. Dan Patriark Allegro sedang menyoroti kekurangan dari masing-masing tafsiran pribadi pendeta. Tidak salah total, tapi belum cukup. Itu masalahnya. Gereja Katolik dituduh totalitarian karena menjaga kesatuan dalam dogma. Sebenarnya kalau secara netral, totalitarian, ya, total, totus, keseluruhan, ya. Plenum, atau total, totus, jumlah. Netralnya ya, gereja Katolik memang total, Protestan fragmentasi, ya kan? Nah, disitulah letak koherensi, satu iman, satu magisterium, satu tubuh Kristus, satu misteri salib. Ya, Katolik tidak perlu menumpang pada meja orang lain, karena Katolik sendiri adalah rumah penuh, bukan pesta serpihan-serpihan. Ironi tragisnya, Protestan menyebut kesatuan Katolik itu kemunafikan, tetapi menyebut perpecahan mereka kemewahan. Jika iblis menawarkan kemewahan, Protestan yang menyambutnya pertama. Ingat kan, tawaran iblis di padang gurun kepada Yesus termasuk kemewahan ala Protestan. Yang kelima, inkonsistensi yang terbuka. Mereka memuja polemik tapi gagal melihat buahnya, perpecahan tanpa akhir. Ya. Mereka menuduh Katolik menutup mulut umat, tetapi lupa bahwa konsili-konsili gereja penuh debat teologis yang melahirkan syahadat iman. MYM sengaja lupa bahwa Protestantisme sudah menjadi bidat melalui perdebatan selama 18 tahun, dan itu bukan melalui podcast YouTube. Sorry, ya. Jadi Protestantisme itu sudah bidat dari dulu, 500 tahun sebelum MYM lahir bahkan. Dan yang terakhir, mereka menertawakan kesatuan Katolik, tapi tak sanggup menyembunyikan kekacauan tafsir internal mereka sendiri. Akhirnya kembali kepada jemaat Protestan. Setuju dengan siapa? Ambil saja. Tidak setuju? Tidak ada paksaan. Begitulah iman Protestan. Suka-suka, suka-suka. Kesimpulannya, polemik Protestan bukan kemewahan, melainkan bukti kegagalan melihat gambaran utuh yang hanya ada dalam gereja Katolik. Allegro tidak sedang mencari remah. Dia hanya menyingkapkan kebocoran logika dari pendeta-pendeta yang memaksakan tafsir pribadi. Dan disitulah kontradiksi Protestan paling telanjang, menyebut kebingungan sebagai kekayaan, menyebut fragmentasi sebagai kekuatan. Pada akhirnya, polemik salib di Protestan hanyalah pameran kebingungan. Tafsir demi tafsir dilontarkan, lalu ditarik kembali, sampai semua berakhir dengan debat tanpa ujung. Mereka menyebutnya kemewahan, padahal yang tampak hanyalah kegagalan menyelesaikan persoalan iman. Sampai detik ini tidak selesaikan. Gereja Katolik tidak butuh kemewahan semu itu, karena di dalamnya salib tidak ditawar-tawar. Dia ditopang oleh konsili, diteguhkan oleh magisterium, dan dihayati dalam kesatuan iman. So, my friends, salib di Protestan adalah panggung keributan, salib di Katolik adalah misteri keselamatan yang utuh. Yang satu sibuk berteriak, yang lain tetap berdiri teguh. Dan hanya yang teguh itulah yang memegang kebenaran. Good job, Protestantism. Follow for more into the jungle of Protestantism.